Enggak, Zah, kamu nggak ngerti. Apa yang nggak ku mengerti? Tanya Zah tanpa menghentikan aksinya. Dan saat Bella hendak menjawabnya, Zah sudah menarik wajah Bella agar menoleh ke arahnya. Dir 4 up-nya bib 1R Bella yang ranum itu dan di loom 4-nya penuh ger 4H. Bella lupa diri seketika itu juga. Segala yang ingin diucapkannya bagai lenyap tak berbekas. Sampai-sampai untuk apa mereka ke sana pun Bella telah melupakannya. Dia memempatlas pagut 4N demi pagut 4N Zah dengan sama mersa tundunya seperti Zah yang sudah nyaris gila merindukan Bella selama berbulan-bulan belakangan ini. Jangan, Zah, jangan. Kita jangan mengulanginya, legit seru Bella tertahan sambil berusaha mendorong tubuh Zah meski dengan tenaga yang tak seberapa. Seketika itu juga, Zah menghentikan aksinya. Kenapa kita jangan mengulanginya? Bukankah kita sama-sama menikmatinya? Lagi pula, kau itu milikku, Bella. Milikku bahkan dia tidak menyentuhmu. Itu tandanya bahwa dia tidak benar-benar menginginkanmu. Dia hanya ingin membatasimu dengan statusmu sebagai istrinya. Tapi takdir menginginkan kau untuk tetap menjadi milikku. Seru Zah frustrasi sambil memukulkan tangannya di tembok dan menghukum Bella di sana. Meski tak disebut namanya, tapi Bella tahu Zah merujuk pada Zain. Maafkan aku, Zah, kata Bella dengan derai air mata yang menetes. Selalu maaf, dan maaf saja yang kau ucapkan. Apa kau tidak memikirkan perasaanku? Kalau aku memikirkan perasaanmu, aku akan melukai Zain. Balas Bella tanpa sadar. Zah pun kembali bergeming. Sorot matanya menatap Bella penuh luka. Begitukah? Kau lebih memilih menjaga perasaannya daripada aku yang sudah terlebih dahulu bersamamu. Tanya Zah dengan penuh penekanan pada setiap ucapannya. Dia yang menjadi suamiku, bukan kau, Zah. Ucap Bella lagi kian sengaja membuat Zah sakit hati. Mungkin hanya dengan cara menyakiti Zah lebih dalam lagi barulah Zah berhenti mengejar cintanya lagi. Zah merasakan belati menancap di hatinya. Dia sampai terkekeh pelan mendeknan kalimat dari Bella itu. Ya, dia suamimu, suami yang tak pernah menyentuhmu. Cibir Zah dengan penuh kebencian tapi juga kelegaan. Sebenarnya Zah lega akan fakta bahwa Zain tidak pernah menyentuh Bella sekalipun sudah menikah dengannya selama 3 bulan. Meskipun itu semua menjadi tanda tanya besar dalam benak Zah, kenapa Zain tidak menyentuh Bella? Tidak mungkin adiknya itu tidak berhasrat pada Bella. Bella begitu cantik. Tubuhnya pun ideal sempurna. Lantas kenapa Zain tidak menyentuh Bella sekalipun sudah menjadi suaminya? Apa sebenarnya yang ada di balik pernikahan mereka? Semua pertanyaan itu berkeliaran di benak Zah. Namun di atas semua itu, Zah lega karena hanya dialah yang merasakan tubuh Bella selama ini. Zain bisa memiliki Bella sebagai istri, tapi Zah memiliki tubuh Bella. Dan dia juga meyakini bahwa hati Bella masih terarah padanya. Zah bisa merasakan itu semua dari cara wanita itu membalas setiap cecapannya. Ada gairah dan cinta yang terpercik lepas, tetapi segera ditahan Bella setiap kali Bella mengingat halangan status di antara mereka. Kalau kau tidak berniat meninggalkan Zain, lalu apa rencanamu terhadap kehamilanmu itu? Tanya Zah lagi saat dia teringat alasan dia mengajak Bella bicara empat mata. Dan pertanyaan itu dilontarkan Zah dengan tatapan garang pada Bella. Wanita itu sampai tak sanggup menatap balik. Bella sontak memalingkan wajahnya, menahan sekuat hati agar air matanya tidak berjatuhan. Tapi Zah tahu benar rasa apa yang bergejolak dalam hati Bella. Dia sudah sangat mengenal Bella. Zah sudah mencintai Bella dengan sepenuh hatinya selama ini. Jadi, Zah tahu benar bahwa Bella sedang menahan tangisnya. Itu berarti Bella sedang menipu perasaan hatinya sendiri. Zah tentu tidak akan melepaskannya.
Dia akan mencecar Bella sampai Bella tak sanggup menghindar lagi dan mengutarakan semua perasaannya sejujur-jujurnya. Apa kau berniat menggugurkan kandunganmu? Tanya Zah lagi dengan menekan setiap kata-katanya dengan amarah yang tertahan. Kali ini Bella yang terkesiap. Dia menggeleng. Jangan mempermainkanku, Isabella. Kau bilang kau tidak mau melukai Zain. Tapi kehamilan bukan sesuatu yang bisa disembunyikan terus-menerus. Apa itu berarti kau berniat menggugurkannya? Aku tidak hamil, sangkal Bella meski dia terheran-heran dari mana Zah bisa tahu jika dia hamil. Jangan berbohong. Hardik Zah lagi seraya memukulkan tangannya di tembok lagi. Darah merembes dari punggung tangannya. Tapi Zah tak peduli. Dia hanya menatap Bella tanpa henti. Dia takkan melepaskan Bella dari rongrongan matanya. Melihat Bella tak juga menjawabnya, amarah Zah membuat dia meraih rahang Bella dan menahannya untuk membalas tatapan matanya dengan sama intensnya. Kau dengar, Isabella Griffin. Janinmu itu adalah darah dagingku. Kalau sampai kau menggugurkannya, aku akan membencimu sepanjang sisa hidupku. Dan kau akan merasakan penyesalan, kau akan memilih mati daripada hidup tertawan kebencianku padamu. Selain itu, aku juga akan membongkar semua hubungan kita dan aborsi yang kau lakukan. Semua akan kubongkar di depan Zain, di depan orang tuaku, bahkan keluarga besarku. Kau akan malu, sangat amat malu. Kau paham? Bella terdiam, memejamkan matanya. Dia tak pernah menyangka jika Zah bisa berlaku sekasar itu padanya. Zah yang dulu begitu lembut padanya meskipun pria itu selalu tegas pada orang lain. Tapi Zah terlalu memanjakannya dulu. Bella begitu bahagia menjadi kekasih Zah hingga Bella merasa hidupnya akan seperti Cinderella yang telah menikah dengan sang pangeran. Happily ever after, bahagia selamanya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya dia merasakan betapa Zah semakin hari bisa semakin kasar padanya. Air matanya mengalir mewakili perih di hatinya, tapi suara itu tak kunjung keluar dari bibirnya untuk menjawab Zah. Zah sangat frustrasi sampai mengulanginya lagi. Apa kau paham? Bentaknya lagi. Bella pun mengangguk pelan. Barulah saat itu, Zah melepaskan tangannya dari rahang Bella. Tapi pandangannya tetap mengunci wajah Bella. Napas Zah kembali menderu marah. Lalu apa yang mau kau lakukan jika tidak menggugurkannya? Tanyanya lagi masih dengan kemarahan melekat kental dalam dirinya. Bella menggeleng lagi dan berusaha keras menjawabnya. Aku tidak hamil. Kenapa kau selalu bilang aku hamil? Sialan. Keras kepala. Kepala batu. Semua makian itu ditujukan Zah pada Bella dari dalam hatinya. Tapi kemudian dia terkekeh pelan, meski terdengar sangat sinis. Kau takkan mungkin bisa menduganya kenapa aku bisa tahu kalau kau sedang hamil, Isabella. Untuk pertama kalinya dalam kemarahan Zah, Bella akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Zah secara sukarela, tepat di manik biru mata pria itu. Apa yang membuatmu berpikiran seperti itu? Tanya Bella super hati-hati agar tidak keceplosan dengan kalimat pengakuan kehamilannya. Zah tersenyum pahit. Tentu saja aku tahu, Isabella. Karena aku mengalami sindrom Couvet. Sindrom yang dialami seorang suami saat istrinya hamil. Bella terbelalak. Dan Zah semakin mencibirnya. Ups, maaf. Bukan seorang suami karena aku nyatanya bukan suamimu. Kalau begitu, biar aku ulangi kalimatku. Sindrom Couvet adalah gejala kehamilan yang dirasakan oleh seorang pria saat ada wanita yang mengandung benih dari pria itu. Kali ini Bella semakin terbelalak lebih lebar lagi. Kau tahu, untuk pertama kalinya aku bersyukur pada Tuhan karena aku merasakan ketidaknyamanan di tubuhku karena sindrom ini. Jika bukan karena sindrom ini, kau pastilah akan menyembunyikan kehamilanmu dariku,
Bahkan mungkin jika kau mendapatkan cara untuk melahirkannya diam-diam, kau pun takkan pernah memberitahuku. Kau terlalu kejam, Isabella. Zah melepaskan Bella dan dia melangkah menuju minibar yang ada di dekat sebelah sofa tamunya. Zah mengambil gelas kristal dan mengisinya dengan brandy. Diteguknya sedikit sambil dia menggoyang-goyangkan gelas itu perlahan. Setelahnya, dia berbalik dan menatap Bella yang masih tampak shock mencerna segala ucapan Zah. Sekarang, kau masih mau menyangkal bahwa kau hamil. Zah terlihat penuh dengan kemenangan. Dia mengira Bella akan berjujur ria padanya setelah mengetahui bahwa dia mengalami gejala kehamilan yang dikandung Bella. Tapi dengan cepat, Bella menyusun kata-katanya, membolak-balikkan setiap keyakinan Zah padanya. Senyum sinis Bella terpampang di wajahnya. Maaf, Zah, tapi mungkin bukan aku yang telah membuatmu mengalami semua sindrom itu. Lebih baik kau mengingat-ingat lagi siapa saja yang pernah kau buahi. Yang jelas, aku nggak hamil. Permisi, aku sudah sangat terlambat untuk ke kantor. Tapi aku belum ingin dipecat. Bella menuju pintu sambil merapikan baju dan rambutnya. Sementara Zah termenung dengan semua kata-kata Bella. Bella mengira Zah benar-benar sedang memikirkan siapa saja wanita yang pernah ditaburi benih olehnya. Hatinya pun memendam luka yang teramat dalam. Bella kecewa, karena ternyata Zah memang pernah meniduri wanita lain. Bahwa dia bukanlah satu-satunya. Tapi, hati kecil Bella pun mencibir dirinya sendiri. Tak seharusnya dia berharap dia menjadi satu-satunya bagi Zah saat jelas-jelas dia sudah menduakan pria itu. Bahkan meninggalkan Zah dalam kubangan penuh tanya dan luka. Dia sungguh egois. Bella berusaha membuka pintu yang terkunci dan Zah hanya melihat saja semua itu. Saat akhirnya tak berhasil, Bella berbalik menatap Zah penuh memohon tetapi juga penuh ketegasan. Zah menatap sorot mata Bella dan dari sana dia tahu bahwa Bella tetap memilih Zain. Suaminya. Pernikahannya. Zah menekan tombol open dari remote pintu yang ada di dekatnya. Bella mengerjap beberapa kali sebagai rasa terima kasihnya karena Zah masih bersedia membukakannya pintu. Setelah itu, Bella berbalik, melangkah keluar, dan tak sedikit pun menoleh lagi ke arah Zah. Zah menggenggam erat gelas kristal berisi sedikit brandy di tangannya. Rahangnya mengetat akibat kemarahannya pada Bella karena telah berani-beraninya menyangkal kehamilannya dan tetap memilih Zain daripadanya, dan pada akhirnya meninggalkannya tanpa keraguan. RGGGH. Sialan kau Isabella Griffin. Teriak Zah pada akhirnya melampiaskan frustrasi dan kemarahannya. Dilemparnya gelas kristal itu ke arah pintu yang sudah mulai menutup otomatis. Gelas itu menghantam tembok, jatuh, dan pecah hingga ribuan kepingan kecil. Zah menatap hampa pada serpihan beling yang berhamburan di lantai penthouse-nya. Seperti itu jugalah kondisi hatinya saat ini. Dan semua karena seorang Isabella Griffin. Kau lihat saja, Bella. Aku akan membalasmu dan merebutmu lagi. Karena kau tercipta hanya untukku. Bella melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah terlambat untuk pergi ke kantornya. Karena itu, Bella memilih menuju ke rumahnya. Sebelum itu, Bella mampir di sebuah toko buah dan membeli sekeranjang buah-buahan untuk ibunya. Mama apa kabar, Ma? Maaf, Bella baru bisa datang sekarang, kata Bella saat tiba di rumah dan dibukakan pintu oleh ibunya. Mereka berpelukan. Sekuat tenaga Bella menahan dirinya untuk tidak menangis, tapi hatinya begitu perih atas perdebatannya dengan Zah tadi. Juga atas bebannya yang kini mengandung anak Zah, tanpa bisa memberitahukan satu orang pun yang dikenalnya. Nggak apa-apa, Bella. Kamu sehat dan baik-baik saja, Mama sudah senang, kata ibunya sambil mengusap punggung Bella.
Saat itu juga Bella tak kuasa menahan tangisnya lagi. Rasanya sudah lama sekali dia merasa baik-baik saja. Rasanya sudah lama sekali ada seseorang yang peduli pada keadaannya. Dan bahu ibunya selalu bisa dijadikan tempat untuk bersandar. Sang ibu pun tidak banyak bertanya tentang tangisan Bella dengan penuh sayang. Dia mengusap rambut panjang Bella hingga ke punggungnya. Ayo masuk. Mama ada masak opor ayam. Iya, Ma. Kamu nggak kerja hari ini, Bel? Kerja, Ma. Tapi Bella izin setengah hari untuk ke sini. Apa nggak apa-apa, Bel? Kenapa nggak pulangnya aja baru kamu mampir sini? Nggak apa-apa, Ma. Sudah keburu kangen sih. Oh ya, mana Brandon? Brandon lagi keluar, ada interview dia. Doakan saja semoga keterima. Lia, Ma. Berdua ibunya, mereka makan bersama. Selesai makan, Bella bertanya perlahan pada ibunya. Ma, waktu dulu Papa kembali ke Sang Halik, apa yang Mama rasakan dengan aku dan Brandon? Nggak mungkin Mama nggak terbebani oleh dua anak dan harus menghidupinya sendirian, kan? Kenapa kamu bertanya seperti itu, Bel? Ibunya Bella ikut duduk merenung sambil memandangi teras rumah mereka yang rimbun, yang terdapat pohon mangga tinggi di salah satu sudutnya. Bella cuman mau tahu, Ma. Tentu saja saat itu dunia Mama terasa berhenti. Ingin rasanya Mama menyusul papamu saja. Tapi melihat wajah kalian berdua, Mama tak tega untuk meninggalkan kalian. Akhirnya, Mama terus berusaha dan berusaha. Itulah cinta, Bel. Sebuah perasaan yang bisa memberikan kita kekuatan tak terduga untuk melakukan sesuatu yang melewati batas limit kita. Lelah bertubi-tubi Mama rasakan. Kurang tidur, kecapean, pekerjaan yang tiada habisnya, semua itu menguras energi Mama. Juga menguras emosi. Tapi, Mama tetap bertahan karena cinta Mama pada kalian. Mama ingin kalian tetap hidup dan merasakan ada orang tua yang mendampingi sekalipun hanya ada Mama. Setidaknya, kalian tidak terlantar. Hanya cinta yang bisa membuat kita mampu bertahan atas segala cobaan, rasa sakit bertubi-tubi, serta penderitaan. Jika kita tidak memiliki cinta di hati kita tidak mungkin sanggup bertahan demi apapun juga. Bella mematung mendengar penjelasan ibunya itu. Penyesalan diam-diam menyelusup di dalam hatinya karena dia telah membohongi Zah serta menyangkal kehamilannya. Seharusnya, dia mencintai anak dalam kandungannya dengan menahan setiap rasa sakit yang hinggap, sehingga anak mereka ini sudah seharusnya bisa merasakan kasih sayang yang utuh dari dirinya dan ayah kandungnya. Tapi bagaimana dengan Zain jika dia membuka semua keadaan dirinya pada Zain? Hati Zain pastilah teramat sakit, terlebih lagi setelah apa yang diperbuat Zain untuknya. Tidak mungkin dia setega itu pada Zain. Di sisi lainnya lagi, apa yang Zah tuduhkan padanya benar adanya. Dia ternyata sepeduli itu pada perasaan Zain, hingga mengabaikan perasaan Zah. Dia membiarkan Zah merasakan sakit hatinya, melihat dirinya menjadi istri sang adik. Juga, melihat dirinya menyangkali keberadaan buah hati mereka. Bella merasa teramat sangat buruk sebagai seorang ibu. Maafkan, Mama, sayang, bisik Bella dalam hati sambil diam-diam mengelus pelan perutnya. Tapi, cinta itu seperti sebuah pedang bermata dua, Bel, kata ibunya lagi yang ternyata belum selesai. Di satu sisi, cinta merupakan perasaan yang bisa memberikan kamu kekuatan tak terduga untuk melakukan banyak hal yang melewati batas limitmu untuk orang yang kamu cintai. Tapi di sisi lain, cinta juga bisa melemahkan banyak hal dalam dirimu. Termasuk logika, akal sehat, dan kontrol diri ketika cinta itu sudah membutakan hati dan pikiranmu. Penjelasan ibunya kali ini cukup mengguncang hati Bella. Bukan hal seperti ini yang ingin Bella dengar.
Tapi Bella akui apa yang dikatakan ibunya itu benar adanya. Tapi, Ma, yang Bella mau tahu itu, gimana Bella tahu apa yang Bella rasakan itu cinta atau bukan? Cinta ataukah hanya sekadar senang, suka, kagum? Oh, itu toh, Bel. Kalau itu sih ibaratnya kamu melihat bunga yang cantik. Kalau kamu kagum kamu pandangi bunga itu terus-menerus, kamu juga memujinya setinggi langit. Kalau kamu suka, kamu petik bunga itu dan simpan di vas. Tapi kalau kamu cinta, kamu biarkan bunga itu tetap di sana sambil kamu sirami setiap hari supaya dia semakin segar dan terlihat semakin cantik. Bella mangut-mangut, meski dia belum sepenuhnya paham tapi dari definisi ibunya tadi, Bella menyimpulkan jika dia mencintai Zah, maka dia akan membiarkan Zah tetap hidup lebih baik lagi. Bukannya malah membebaninya. Berarti apa yang dilakukannya 6 bulan silam itu benar, meninggalkan Zah demi kelangsungan hidup pria itu yang jauh lebih baik. Bella sudah berkorban demi cintanya pada Zah. Namun, mengapa Bella masih merasa tidak puas? Dia masih bingung dengan keputusan apa yang harus dia ambil. Menerima tawaran Zah, atau tetap bersama Zain dan membiarkan Zah semakin sakit hatinya, karena dia ternyata tak pernah menjadi pilihan Bella. Hingga mendekati jam makan siang, akhirnya Bella pamit. Bella pulang dari rumah ibunya namun untuk bertemu dengan sahabat karibnya.